Halo teman-teman wajib pajak, kembali di channel saya. Terima kasih sudah membuka video ini. Kali ini saya ingin sharing masih seputar tentang kendala-kendala pelaporan SPT tahunan, khususnya menggunakan e-form untuk SPT tahunan 2021 yang dilapor di tahun 2022 ini ya. Jadi ini sekarang yang saya bahas adalah seputar pengisian daftar penyusutan dan amortisasi yang tidak bisa diisi nol itu ya. Jadi memang banyak yang bertanya ke saya, kemudian kebetulan saya sudah punya jawabannya dan saya juga sudah berhasil lapor untuk kendala ini. Jadi ada beberapa yang menyarankan seperti ini. Yang pertama itu begini caranya. Saya contohkan contohnya ya. Kelompok satu misalkan bendanya motor gitu ya. Kemudian tahun perolehan bukan 1, tahunnya 2012 gitu ya. Kemudian harga perolehannya 12 juta, misalkan ini 1 juta, ini misalkan garis lurus, kemudian ini juga garis lurus. Nah ini kan diisi 0. Nah diisi 0 itu kan nggak bisa ya teman-teman ya. Ini misalkan platnya diisi plat misalkan seperti ini kan nggak bisa ya diisi 0 ya. Ini kendalanya kan ya, jadi kita nggak bisa save, nggak bisa submit gitu ya. Ada yang menyarankan seperti ini, diisi 10 bisa ya, 10, kemudian setelah itu satunya dihapus, bisa ya. Oke, bisa ya, tapi ini sebenarnya secara e-form ini betul sudah bisa dilapor, tapi saya punya jawaban lain ya. Jawaban ini saya dapat dari bertanya ke beberapa helpdesk atau teman-teman yang ada di KPP. Jadi langkah yang betulnya adalah seperti ini. Jika memang dalam tahun 2021 penyusutannya itu 0, sudah tidak ada penyusutan, maka itu tidak perlu diisi. Jadi ini kita hapus saja nih ya. Saya sudah tanyakan sampai seperti ini kasusnya, karena dulu saya pernah dapat juga SP2DK pertanyaan tahun sebelumnya saya ada harta, contohnya motor. Tahun berikutnya karena sudah habis masa nilai penyusutannya itu nggak saya masukkan gitu. Nah akhirnya saya dapat SP2DK, Pak ini berarti motornya yang kemarin dijual ya, kok di daftar yang SPT yang baru kok sudah tidak ada. Nah padahal saya tidak mengisi itu karena karena penyusutannya sudah hilang gitu, sudah habis gitu. Nah makanya saya berpikir juga di tahun ini juga semua yang masih ada penyusutan atau tidak harusnya diisi lengkap gitu ya. Tapi ternyata jawaban untuk yang tahun ini, jika memang penyusutannya adalah 0 di tahun 2021, maka kosongkan, tidak perlu diisi. Tidak perlu diisi. Jadi memang yang diisi di kolom ini hanya aset-aset yang masih memiliki nilai penyusutan di tahun tersebut. Seperti itu. Oke. Terus bagaimana kalau nanti ada SP2DK atas pertanyaan yang sama seperti yang saya alami ya? Dikira dijual tapi nggak diterbitin BPN atau apa seperti itu. Nah, di sininya mah yang di sini dikosongkan untuk yang tidak ada penyusutannya, tapi nanti saat kita submit, kita coba submit ya. Nah, di sini di lampiran yang dokumen lainnya ini, di sini ya, itu nanti wajib dilampirkan PDF berbentuk PDF yang isinya adalah daftar aset seluruhnya, baik yang ada penyusutannya ataupun tidak, seperti itu ya. Jadi wajib dilampirkan daftar aset yang ada penyusutannya atau yang tidak. Intinya seluruh aset yang masih dimiliki perusahaan itu wajib dilampirkan di sini, yang ada nilai bukunya dan yang sudah 0. Nah itu bisa kita menjawab
nanti misalkan ada SP2DK pertanyaan apakah hasilnya dipindahkan atau dijual seperti itu, kita bisa langsung menjawab ke teman-teman DJP bahwa dulu di laporan SPT saya sudah saya lampirkan di dokumen lainnya, karena EFUM waktu itu tidak bisa diisi 0 gitu di bagian daftar penyusutan atau amortisasinya. Oke, sharing saya terkait kendala tidak bisa diisi 0 di bagian penyusutan seperti tadi ya, silahkan dicoba, dan ini valid ya solusinya, karena ini sudah saya tanyakan ke beberapa teman yang ada di KPP begitu, dan saya juga sudah lapor seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan juga bermanfaat untuk rekan-rekan Anda yang mengalami kendala yang sama ya. Saya juga akan terus update kendala-kendala atau apapun seputar pajak dan yang lainnya di channel ini. Terima kasih.